Paling penting di sini adalah al-bahth anil warith al-Muhammadi, mencari pewaris Nabi yang berhak menjadi mursyid. Jadi mursyid itu siapa? Gitu ya. Bukan orang yang sekedar dapat ijazah, itu belum tentu. Mungkin dia dapat ijazah kemursyidan, tapi kualitasnya bisa jadi belum. Ya. Kita ringkas saja, jika seorang dokter harus sekolah dulu, harus ada praktek dulu, koas, lalu ada jam terbangnya. Dokter yang sudah lama berbeda kualitasnya dengan dokter yang baru, benar gak? Tukang urut juga begitu, sekali pegang udah tahu dia ini penyasalahnya ini. Jika ilmu yang zahir, mesti ada proses, ada pengangkatan, ada izin supaya tidak malpraktek. Maka seorang mursyid, seorang murabbi, seorang guide rohani, dia mesti punya 4 kriteria minimal. Apa yang pertama? Ayyakuna aliman bil faraidil ainiyah. Di kitab saya halaman 69. Dia mengerti apa yang fardu ain. Gak mesti dia seorang mufti, seorang ulama besar. Yang penting dia mengerti persoalan apa yang wajib, apa yang sunnat. Itu cukup. Jadi tidak menjadi syarat seorang mursyid itu dia orang yang jago baca kitab. Tapi yang penting dia mengerti persoalan apa? Persoalan yang wajib. Ya. Yang kedua, ini yang paling mahal, ayyakuna arifan billah. Mursyid itu harus tahu mengenal arif kepada Allah. Harus punya ilmu ma'rifat. Mursyid ini ibarat sopir bus, kalau nggak tahu jalan gimana? Sopir bus kalau masih pakai GPS itu bakal sesat. Tapi kalau sopir busnya GPS sudah di dalam dadanya, mau tersesat, dia bilang, tenang, ada jalan lain. Dia bisa buat jalan sendiri. Itu mursyid. Karena dia arif. Dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu sempit atau luas, Pak? Allah wasi'. Apa arti wasi'? Maha luas. Maka jalan menuju Allah itu banyak. Oleh karena itu orang-orang yang mengerdilkan torikot orang lain lalu membesar-besarkan torikotnya, dia sama dengan orang-orang Badui yang dulu berdoa, ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja, selain itu nggak usah dirahmati. Apa kata Nabi? Dayakta rahmat Allah, kamu telah mengerdilkan rahmat Allah. Jadi hati-hati yang punya mazhab, punya manhaj, punya torikot, silahkan percaya dengan guru, yakin dengan ilmu guru, tapi jangan merendahkan torikot yang lain. Tarkualat antum, ya. Terjadi makomnya makom Badui, ya. Beda dengan makom-makom yang lain. Dulu Umar begitu, awal-awal, tapi setelah mengerti beliau nggak begitu lagi. Lagi di luar, mendengar ada orang baca Quran, beda yang dia dengar dari Nabi. Itu orang dia seret. Kamu harus bertanggung jawab depan Nabi. Kan gitu bahasa-bahasa orang yang baru mengerti. Lalu Nabi kemudian bertanya, apa yang engkau baca? Dibacalah oleh orang yang disalahkan oleh Umar. Apa kata Nabi? Hakada uzil, begitulah ayat Quran diturunkan. Umar, kamu baca. Dibaca oleh Sayyidina Umar berbeda sedikit dengan yang dibaca orang itu. Apa kata Nabi? Begitu juga diturunkan. Umar jadi faham bahwa jalan kebenaran itu banyak. Jadi jalan kebenaran itu luas, Pak. Namun iklan kecap nih bahaya ya. Hati-hati.
malu-maluin, sesama torikot, sesama sufi, saling hantam menghantam, malu-maluin, ya. Ayyakuna khabiran bitara'iq tazqiyatin nufus wa wasaili tarbiyatiha. Mengerti metodologi praktek pembersihan jiwa, bukan hanya hafalan. Jadi seorang mursyid harus mengerti metode-metode apa? Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan gak boleh kaku. Kalimatnya tara'iq, jalan-jalan, metode-metode, bukan satu. Wasail, bukan wasilah, cara-cara, media-media. Jadi seorang mursyid itu yang ideal gak boleh kaku, dia harus berkembang. Seperti itu yang diajarin guru saya, selesai. Kalau gak suka keluar. Gak begitu Pak, tinggalin aja guru begitu, ya. Guru kayak gitu tuh tinggalin aja. Antum gak berkembang sama dia, gak akan berkembang, malah tambah keras. Kita itu belajar tasawuf untuk melembutkan kolbu, bukan untuk tambah fanatis, ya. Dan yang keempat, ini sangat penting juga, ayyakuna ma'zunan bil irsyad min syaikhi. Ada SIM, surat izin menjadi mursyid. Itu yang kita sebut ijazah tertulis atau lisan yang ada saksinya. Jadi guru-guru yang ngajarin zikir itu wajib punya ijazah. Kalau enggak, berhenti. Kenapa? Itu jaminan. Contoh sederhana, saya kalau ngajar di kampus syaratnya apa? Harus doktor. Diserahin nggak fotokopinya ke kampus? Diserahin Pak sebagai bukti. Siapa yang mengizinkan? Rektornya. Siapa yang mengangkat saya jadi rektor, jadi dokter? Rektor di kampus saya dulu. Jika ilmu akal mesti diangkat, mesti ada ujiannya, mesti ada latihannya. Masa ilmu yang sangat berbahaya kalau tidak ada guru ini, terus tiba-tiba orang ngaku jadi mursyid tanpa ada guru yang mengangkat, ya. Nah itu mustahil, ya. Nah, ini penting. Jadi ada 4